Halo teman-teman, kami akan menjelaskan cara kerja aplikasi berdasarkan metode SAW. Saya Martinus Theonuris dan rekan saya Diftar Yangga Firdaus dan Ahmad Muhajir Jinani. Soal metode SAW kami adalah sebuah perusahaan ingin menentukan pilihan terbaik untuk investasi proyek berikutnya. Terdapat 5 kriteria penilaian. C1. Biaya investasi dalam juta rupiah sebagai kriteria biaya. C2. Estimasi ROI sebagai persen sebagai kriteria keuntungan. C3. Dampak terhadap efisiensi operasional. 1 sebagai rendah, 3 sama dengan tinggi. Sebagai kriteria keuntungan. C4. Resiko proyek. 1 sama dengan tinggi, 3 sama dengan rendah sebagai kriteria biaya. C5. Potensi ekspansi di masa depan. 1 sama dengan kecil, 3 sama dengan besar sebagai kriteria keuntungan. Bobot untuk masing-masing kriteria adalah C1 sama dengan 20%, C2 sama dengan 25%, C3 sama dengan 20%, C4 sama dengan 25%, dan C5 sama dengan 10%. Terdapat 4 alternatif pilihan proyek. A1 sama dengan pengadaan armada logistik baru, A2 sama dengan pembangunan fasilitas produksi baru, A3 sama dengan digitalisasi sistem manajemen, A4 sebagai ekspansi ke pasar luar negeri. Teman-teman, ini tabel nilai setiap alternatif terhadap kriteria. Alternatif C1 A1 sama dengan 300, C1 sama dengan A2 700, C1 A3 200, C1 A4 400, C2 A1 25, C2 A2 230, C2 A3 20, C2 A4 35. C3 A1 3, C3 A2 2, C3 A3 2, C3 A4 3, C4 A1 2, C4 A2 1, C4 A3 3, C4 A4 2, C5 A1 2, C5 A2 3, C5 A3 1, C5 A4 3. Kriteria untuk C1 sama dengan cost, untuk C2 benefit, C3 benefit, C4 cost, C5 benefit. Untuk bobot, untuk C1 20% atau 0,20, C2 25% atau 0,25, C3 20% atau 0,20, C4 25% atau 0,25, C5 10% atau 0,10. Normalisasi matrik R. C1-nya 0,7, 0,29, 1, 0,50, C2-nya 0,71, 0,86, 0,57, 1. C3-nya 1, 0,67, 0,67, 1. C4-nya 0,50, 1, 0,33, 0,50, C5-nya 0,67, 1, 0,33, 1. Menghitung nilai referensi. C1 V1 sama dengan 0,13, C1 V2 sama dengan 0,6, 0,6, C1 V3 sama dengan 0,20, C1 V4 sama dengan 0,10, 0,10. C2 V1 sama dengan 0,18, C2 V2 sama dengan 0,21, C2 V3 sama dengan 0,14, C2 V4 sama dengan 0,25. C3 V1 sama dengan 0,20, C2 V2 0,13,
C3 C3 V3 sama dengan 0,13, C3 V4 sama dengan 0,20. C4 V1 sama dengan 0,13, C4 V2 sama dengan 0,25, C4 V3 V3 0,08, C4 V4 sama dengan 0,13, C5 V1 sama dengan 0,007, C5 V2 sama dengan 0,10, C5 V3 sama dengan 0,003, C5 V4 sama dengan 0,10. Untuk hasil dijumlahkan dari V1 sampai dari C1 sampai C5. 0,13 ditambah 0,18 ditambah 0,20 ditambah 0,13 ditambah 0,07 hasilnya 0,70. Untuk V2 0,06 ditambah 0,21 ditambah 0,13 ditambah 0,25 ditambah 0,10 hasilnya 0,75. Untuk V3 0,20 ditambah 0,14 ditambah 0,13 ditambah 0,08 ditambah 0,03 sama dengan 0,59. Untuk V4 0,10 ditambah 0,25 ditambah 0,20 ditambah 0,13 ditambah 0,10 sama dengan 78. Untuk rankingnya yang dipilih yang tertinggi. Jadi yang tertinggi adalah V4 dan V2 atau A4 dan A2. Jadi pilihan terbaik untuk investasi proyek berikutnya adalah ekspansi ke pasar luar negeri atau A4 dan pembangunan fasilitas produksi baru atau A2. Baik, untuk cara kerja aplikasi akan dijelaskan oleh rekan kami Difta Aryangga Firdaus. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Theo, dan saya sendiri Divtarangga Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja hasil dari kelompok kami, yaitu aplikasi SPK dengan metode SAW. Nah, jadi aplikasi kami ini dibangun dengan bahasa Python dan HTML dengan framework Flash. Jadi kita akan menjalankan aplikasinya dulu dengan mengetikkan di terminal Flash Run. Nah, setelah itu kita akan memasuki Google kita dengan matikan localhost 5000. Nah, ini ini hasil dari kelompok kami. Nah, jadi di sini saya akan mempraktikkan cara kerja aplikasi kami ini dengan soal yang kami buat. Jadi di sini kita akan memasukkan bobot kriteria dulu, di mana di sini tuh ada 5 bobot. Kita akan menambahkan dulu pertama-tama 5 bobot. Terus tuh di sini ditulis kami di soal kami 20%, tetapi kita ubah menjadi desimal, yaitu menjadi 0,20, terus C2-nya menjadi 0,25, terus C3-nya menjadi 0,20, terus C4-nya menjadi 0,25 tetap, terus C5-nya menjadi 0,10. 0,10. Nah, setelah itu kita menentukan kriterianya dulu. Nah, jadi C1 itu sama dengan cost,
C2 sama dengan benefit, C3 sama dengan benefit, terus tuh C4 sama dengan cost, dan C5 sama dengan benefit. Nah, kita akan memasukkan data alternatif. Jadi bobotnya ini semua kita sudah input. Sekarang tinggal memasukkan data alternatif, yaitu di data alternatif kita itu terdapat 4 baris dan 5 kolom. Kita tambahkan dulu C1, C2, C3, C4, terus C5. Terus kita di baris kita tambah satu aja karena sampai A4 saja. Nah, terus tuh di C1 kita isi dulu sesuaikan dengan sesuaikan dengan soal yang kami buat kemarin. Terus A2-nya 732, 1, dan 3. Terus A3-nya 222, 3, 1. Terus A4-nya 400, 35, C3-nya 3, C4-nya ada 2, dan C5-nya ada 3. Nah, setelah itu semua kita sudah input ke aplikasi. Setelah itu kita akan menghitung hasilnya. Nah, jadi setelah kita hitung, ternyata di ranking pertama itu ada si A4, di ranking kedua ada si A2, dan di ranking ketiga ada A1, dan di ranking keempat ada A3. Nah, jadi di yang hasil dari soal kami, pilihan terbaik untuk investasi proyek berikutnya adalah ekspansi ke pasar luar negeri dan pembangunan fasilitas produksi baru. Jadi ini hasilnya semuanya, hasil ranking. Yap, ini hasil dari kami. Apabila ada salah kata dalam mempraktekkan aplikasi yang kami buat atau ada banyak salah atau kurangnya di aplikasi kami mohon maaf. Terima kasih semuanya.